Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah yang berjaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas petunjuknya. Terutama pada malam hari ini kita dimudahkan Allah, kita disibukkan Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap usaha kita yang kita lakukan pada malam hari ini akan mendapatkan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masuk dalam surat Al-Humazah. Al-Humazah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Baik, kita akan membahas tentang surat Makiyah, yaitu Al-Humazah, yang artinya adalah pengumpat, ya. Orang-orang yang suka mengumpat, mencela. Yang artinya di sini kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi yang mengumpat dan yang mencela itu akan mendapatkan kecelakaan. Alladzi jama'a mala wa 'addala, yaitu yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Jadi kerjaannya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira hartanya itu bisa mengekalkan dirinya. Kala, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil khutamah, dia akan dilemparkan ke dalam al-khutamah. Apa itu al-khutamah? Narullahil muqadah, yaitu api neraka yang Allah sudah siapkan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Nanti kita akan jelaskan maksudnya membakar sampai ke hati itu yang bagaimana. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya neraka itu akan ditutup. Jadi ada penutupnya nanti neraka itu. Fi amadin mumaddada, dan mereka nanti akan diikat pada tiang-tiang yang panjang. Di dalam ayat ini kita akan membahas siapa itu Al-Humazah, siapa itu Al-Lumazah, dan apa di antara sifat-sifat mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dalam neraka Al-Khutamah itu. Yang pertama, Al-Hamaz, yang dikatakan pengumpat, itu bil qaul, dengan sebuah ucapan. Ini perbedaan antara Al-Humazah dan Al-Lumazah. Kalau Al-Humazah itu dengan perkataan, jadi mengumpatnya itu dengan perkataan. Kalau Al-Limas atau Al-Lumazah itu bil fi'li, mencela dengan perbuatan. Ya, mencela dengan perbuatan. Ini perbedaan pertama. Jadi artinya Al-Humazah dan Al-Lumazah itu adalah orang-orang yang suka mencela di sini, wa yang taqisu minhum, dan menjatuhkan harga diri orang.
kerjaannya mencela dan menjatuhkan. Mencela dan menjatuhkan. Ini perbedaan yang pertama yang diangkat oleh Imam Ibnu Katsir terkait al-humazah dan al-lumazah. Perbedaan yang kedua, al-humazah itu yahmizuhu fi wajhihi, yaitu mengejek seseorang dari depan mukanya. Dari depan mukanya. Jadi ngejeknya itu langsung al-humazah. Tapi kalau al-lumazah itu min khalfi. Jadi dia mengejeknya itu dari belakang. Jadi kalau al-humazah ini gentle lah ya. Ngejek langsung depan mata. Ngebulinya di depan mata. Ya, kalau ngebully itu sebenarnya ya ada nilai ejekan tapi tidak serius gitu ya. Tapi lebih kepada ya memang ada muatan ejekan gitu. Tapi kalau al-lumazah itu ngomong di belakang. Ngomong di belakang. Nah kalau ngomong di belakang ini kan berarti sudah masuk dalam bab al-ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut saudara kamu dengan sebuah ucapan, dengan sebuah perkataan. Jika orang yang dibicarakan itu tidak suka dengan obrolan itu, maka itu adalah ghibah. Contoh, saya sedang berbicara, sedang ngobrol sama Mas Dede tentang Syekh Kidi, gitu kan. Syekh Kidi ini nggak ada di forum ini. Nah, saya ngobrol sama Mas Dede terkait Syekh Kidi dengan sebuah perkataan, dengan sebuah ucapan. Jika Syekh Kidi ini tidak suka, itulah ghibah. Misalnya Mas Dede, Syekh Kidi itu botak apa enggak? Oh botak Ustaz, misal. Nah, pura-pura enggak dengar dulu. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa sih. Nah, dengan ucapan itu kalau misalnya Syekh Kidi ini enggak suka dengan ucapan tadi, maka itulah ghibah. Itu menggunjing. Jadi ngomongin orang di belakang. Itu yang nanti pada hari kiamat hukumannya bagaimana? Jadi nanti akan ada suatu kaum. Yang suatu kaum itu apa? Lahum atfarun min nuhasin. Yang mereka itu punya jari jemari, yang jari jemari itu ada kukunya yang panjang yang terbuat dari tembaga. Dia menjelaskan timah gitu. Fayah musuna wujuhum wa sudurahum. Mereka akan mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka. Ketika ditanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Alladzina yaquluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri, yaitu yang menghibah dari itu, ngomongin orang dengan sebuah perkataan yang jika didengarnya maka dia tidak suka. Jadi al-lumazah itu lebih dekat kepada ghibah, yaitu mengejek seseorang dari belakang. Kalau al-humazah itu dari depan. Baik, ini terkait perbedaan tentang al-humazah dan al-lumazah. Kecelakaanlah bagi orang-orang, bagi setiap yang mengumpat dan yang mencela. Siapakah mereka itu? Siapakah dia itu? Alladzi jama'a malau wa adala. Yang mereka, yang dia itu sukanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maksudnya di sini apa? Jama'ahu ba'dahu ala ba'din wa ahsa adadahu. Kerjaannya apa? Mengumpulkan harta dari sebagian yang dia miliki, dikumpulkan dengan sebagian yang lain dan menghitung-hitungnya. Jadi kehidupannya itu motivasinya, ambisinya bagaimana memiliki harta yang banyak. Dengan harta yang banyak itu dia mengira bahwasanya yahsabu anna malahu akhlaq. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan menjadikan dirinya kekal.
Coba Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, perbedaan mati dan hidup itu kan sebenarnya tipis banget, Pak. Kita ngomong begini ini kayaknya masih sehat-sehat saja, nggak tahu kalau nanti malam kita meninggal dunia itu nggak tahu. Dan malaikat maut itu dalam satu hari mendatangi rumah kita tuh sebanyak 3 kali. Nanti bisa dirujuk hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi sehari semalam itu 3 kali. Tentunya itu membawa daftar nama. Kira-kira Pak Tarno ini berapa hari lagi? Mau berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Pasrah. Saya gini, mau berapa hari, berapa bulan, berapa menit? Terserah yang hidup. Terserah yang kuasa. Jadi malaikat maut mendatangi sehari itu 3 kali. Kemudian Nabi juga mengingat kepada kita, masal ibni Adam ala jambihi tis'un wa tis'una maniyah. Permisalan anak Adam itu dia akan senantiasa dikelilingi 99 penyebab kematian. Jadi sadar nggak sadar di kanan kiri kita ini ada 99 sebab kematian itu ada di kanan kiri kita ini. Maka kita lihat tuh orang bermacam-macam itu meninggal itu ya. Ada yang hanya jogging pagi hari, siang hari badannya greges-greges ya. Sore hari demamnya semakin tinggi, masuk rumah sakit, meninggal dunia. Paginya padahal mau akad nikah, coba. Jadi taruh yang sudah dipasang, hidangan yang sudah dimasak itu berubah, ya menjadi bendera kuning, gitu ya. Pada tangis menangis semua itu. Padahal sehat saja, nggak ada masalah begitu. Ada lagi yang gotong royong paginya ke masjid, pulang ke rumah nanya sama istrinya, sudah matang belum masaknya? Belum. Duduk di teras meninggal dunia. Ada. Begitu ya. Apalagi yang terkena gempa bumi kemarin, mungkin lagi tidur, namanya jam siang kan? Mungkin ada yang lagi metetin burung, mungkin ada yang lagi mancing, mungkin ada yang lagi pacaran, mungkin ya, mungkin macam-macam. Tahu-tahu apa? Sudah ditanya di alam kubur, man robbuka, siapa Robmu? Ya. Orang lagi tidur siang tiba-tiba mati kan gitu. Nah, setelah itu sudah ditanya di kuburan kapan matinya, kan orang itu kan bingung. Artinya kematian itu sungguh luar biasa. Kita tidak bisa memprediksikan kapan datangnya begitu kan. Nah, orang-orang yang mengumpulkan harta ini dia mengira kalau hartanya banyak itu dia akan kekal begitu kan. Dia bisa beli semua. Sakit langsung bisa mendapatkan fasilitas di rumah sakit yang paling VIP kalau bisa. Dia punya dokter khusus. Dengan itu dia meyakini bahwasanya apa? Dengan dokter yang hebat, yang handal bisa bisa menolak sebuah kematian. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Karena apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kematian itu kalau sudah datang tidak bisa dimajukan, tidak juga bisa dimundurkan. Jadi seperti itu. Dan kita hari ini hakikatnya apa? Sedang dalam antrian kematian itu. Yang usianya sudah 60-an, berarti antriannya sudah semakin ke depan. Kalau antri minyak goreng, merek minyak goreng yang mau dibagi itu sudah semakin terlihat. Bimoli apa, Sania apa, Fortuner. Kalau sudah 60-an mendekat. Oh, berarti di sini nggak ada yang 60. Oh, maksudnya. Lah usia Nabi 63 tahun kan, itu hitungannya hijriah ya. Tapi ingatlah yang muda juga jangan merasa aman gitu kan. Yang ngetrak apa itu? Ngetrak itu apa? Balapan motor, coba lihat. Usia 16, 17 pada mati juga, pada meninggal juga. Yang
kerjaannya mancing, rekam buaya juga ada. Masih anak-anak juga ada yang ditelan sama ular gitu kan. Jadi nggak memandang umur, Pak. Ada lagi satu bus itu mau walimahan, dicium kereta api, Pak. Sudah satu bus itu meninggal dunia, rombongan walimahan itu sama sekali nggak diprediksikan begitu. Jadi persiapan untuk itu. Jadi tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjamin. Maka yang harus kita sikapi untuk saat ini adalah, apalagi kondisi-kondisi yang seperti ini, ya, di mana semua usaha, semua sektor ini lagi ya agak bisa dibilang sulit, gitu ya Pak Ketum ya. Gitu Pak Tarno. Banyak lakunya apa enggak lakunya ini? Lagi seret juga. Ya, hampir-hampir ya semua sektor lagi ambruk ini sekarang ini. Nah, justru disinilah letak ya, bagaimana keimanan kita itu yang kita kedepankan. Bagaimana kita memiliki sebuah sikap al-qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Ya, merasa cukup dengan yang sedikit. Jangan membeli sesuatu di luar kebutuhan kita. Apalagi yang muda-muda itu pikirin nikah, jangan mikirin modif motornya terus. Ya, yang muda-muda ini udah dekat hari kiamat, segera nikah, jangan ganti HP terus. Gitu ya. Jangan banyak begadang terus. Ya, apalagi nauzubillah sampai ikut-ikutan pergaulan yang tidak baik itu. Karena tidak ada jaminan, lagi-lagi tidak ada jaminan umur kita itu sampai setahun lagi, 2 tahun itu tidak ada jaminan. Yang jelas mati itu sesuatu yang pasti, sedangkan tua itu sesuatu yang mungkin. Ya. Karena kenapa tua itu sesuatu yang mungkin? Karena tidak semua orang sampai tua. Tapi kalau mati pasti. Benar nggak Pak Dede? Maka segera yang belum tua. Kehebatan yang tua itu sudah merasakan tua. Ya, sudah merasakan muda. Nah, yang muda ini kekurangannya belum merasakan tua. Jadi yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan dia mengira dengan hartanya itu bisa mengekalkannya. Bahkan ada salah seorang yang kaya raya, duitnya itu sampai dilapin sama pembantu-pembantunya, tapi tidak ada hartanya itu yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sungguh-sungguh merugi kalau sampai meninggal dunia orang-orang yang seperti itu. Karena harta kita yang hakiki itu cuma 3 ya. Yang pertama adalah makanan yang kita makan sampai habis, itu harta kita yang hakiki. Yang kedua pakaian yang kita pakai sampai usang. Yang ketiga adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar itu tanah yang banyak, apalagi perumahan banyak begitu. Punya Pak Tarno, punya orang. Ya. Mungkin punya kendaraan, ya, dan harta-harta yang lainnya. Hakikatnya selama itu belum kita makan dan kita belanjakan pakaian, kemudian kita pakai, itu belum menjadi milik kita hakiki. Karena kalau kita setelah ini meninggal dunia, itu milik siapa kira-kira? Milik ahli waris kita, kan begitu kan? Itu bukan menjadi hak kita, belum menjadi hak kita. Kemudian harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah harta kita yang hakiki. Maka teringat dengan kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Ad-Darda. Ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Madzalladzi yuqridullaha qardan hasanah." Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya pahala yang berkali lipat. Nah, saat itu Abu
Abu Adahdah bertanya, ya Rasulullah, apakah saya bisa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Dijawab ya. Langsung beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 2 kebun korma. Lihat mana yang paling baik dari 2 kebun itu saya akan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat itu Nabi memilihnya, dan setelah dipilihnya, Abu Adahdah langsung menuju kebun yang sudah diinfakkan itu. Nah, didapatilah anak dan istrinya itu sedang memungut buah korma itu, dimasuki dalam wadah-wadahnya itu. Nah, saat itu Abu Adahdah langsung berkata kepada istrinya, wahai istriku, ingat kebun ini sudah saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa respon istrinya? Masya Allah, tabarakallah, apa yang engkau putuskan adalah keputusan yang diridhai Allah dan Rasulnya. Aku pun ridho atas keputusan itu. Wahai anakku, keluarkan korma-korma ini kebun dan pohon kormanya sudah bukan milik kita. Ayo kita pulang. Masya Allah. Kemudian tidak lama dari itu turunlah wahyu yang menjelaskan apa? Betapa banyak dahan-dahan korma di surga digantung untuk Abu Adahdah. Jadi kalau kita bisa punya lokasi tanah Pak, strategis, bisa untuk pembangunan masjid, untuk bisa pembangunan pondok pesantren, Masya Allah, itu kalau tanah itu dipenuhi apa? Pohon pisang, pohon apa lagi? Mangga, duren, itu semua nanti akan disiapkan Allah di surga. Jadi beruntunglah yang punya tanah dan diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena orang-orang yang berpikir seperti ini, dia tidak menganggap hartanya itu bisa mengekalkan dirinya, kan begitu? Tidak bisa mengekalkan dirinya. Baik. Untuk masalah harta ini tentunya kita teringat dengan siapa? Qarun. Siapa itu Qarun? Seseorang yang kunci atau gembok gudang hartanya itu terbuat dari emas. Gemboknya itu dipikul sama 7 orang yang besar, yang kuat begitu. Itu gemboknya itu gak keangkat. Itu terbuat dari emas. Kunci-kuncinya, jadi gembok itu untuk buka pintu gerbangnya. Pintu gerbang daripada ruangan harta. Nanti di ruangan itu ada pintu-pintunya lagi, dan itu ada kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya itu harus ditarik 40 keledai, diangkut dalam satu kayak semacam gerobak begitu. Coba. Dan itu semuanya terbuat dari emas. Artinya kalau gemboknya saja dari emas, apalagi di dalam ruangannya begitu kan. Nah, Qarun ini dia sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengira harta yang dia miliki itu atas kecerdasan akalnya. Ketika ditanya, dari mana kamu dapatkan harta? Dia menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya mendapatkan harta ini karena kecerdasan ilmu yang saya miliki, kecerdasan akal yang saya miliki. Maka dengan kecongkakan itu, dengan kesombongan itu, Allah benamkan Qarun dan hartanya. Maka nggak apa-apa habis pulang dari sini nanti ke belakang rumah Pak, nyangkul-nyangkul di halaman rumah ini. Kalau nanti pas nyangkul tahu ketak gitu ya. Nah, ketemulah itu harta Qarun, atau bahasa kita harta karun. Nah, itu seperti itu. Baik. Selanjutnya, kala la yumbadana fil khutama. Sekali-kali tidak, hartanya itu tidak bisa mengekalkannya, ya. La yumbadana fil khutama, dia akan dilemparkan dalam neraka al-khutama. Wa ma adraka mal khutama, tahukah kalian apa al-khutama itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang Allah sudah siapkan untuk orang tadi yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalau ada orang pinjam, sudah itu, sudah mulai itu. Perkataannya udah siap-siap itu. Ini si miskin ini datang pasti
pinjam. Nah gitu, itu orang-orang gitu. Bahkan dia sudah punya data itu di buku besarnya itu, dihitung terus begitu kan. Kalau hilang sedikit ngamuk dia kan. Apalagi diberikan belanja untuk beras gitu. Apalagi lebih ngamuk lagi. Nah, akan dimasukkan ke dalam neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka, kalau kita berbicara neraka, yang paling ringan itu diperuntukkan untuk pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Neraka yang paling ringan itu jika penghuninya memakai sendal di neraka yang paling ringan ini, otaknya itu langsung mendidih. Itulah neraka yang paling ringan. Dan jurangnya, dalamnya jurang api neraka itu, Nabi pernah menjelaskan, inna sohratal azimah, sesungguhnya batu yang besar yang dilemparkan ke dalam jurang api neraka, fatawi fiha, yang menyebabkan batu ini apa? Terjun bebas ya. Matufti ila qarar yasabiina hama. Batu ini belumlah sampai ke dasarnya, padahal sudah melayang selama 70 tahun. Para pelaku dosa nggak usah khawatir nggak kebagian neraka, karena dalamnya itu 70 tahun batu terjun bebas itu belumlah sampai ke dasarnya. Coba bayangkan. Dan kebanyakan para penghuni neraka itu adalah bapak-bapak apa ibu? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Nabi bersabda, uritu naro aksara ahliha an-nisa, telah diperlihatkan api neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya itu adalah para wanita. Saya juga nggak habis pikir ya, perempuan-perempuan Indonesia itu ternyata sudah kehilangan rasa malunya. Harusnya yang namanya wanita itu kan yang paling dominan itu kan rasa malu. Nah, sekarang ini coba kita bisa lihat di Yogyakarta itu data statistik membuktikan bahwasanya, menjelaskan bahwasanya 95,5% bahkan 96,5% mahasiswinya itu sudah kehilangan keperawanannya. Maka kalau kuliah tidak recommended lagi Jogja dan Bandung. Mau ke Jogja dan Bandung cancel aja lah, cari yang lebih aman-aman lagi. Meskipun semua tempat juga tidak aman, tapi kalau di sana mungkin fitnahnya akan lebih berbahaya. Begitu. Sudah begitu ya, yang namanya LGBT di Indonesia ini, Allahu Akbar, semakin hari semakin banyak. Dan memang LGBT ini kan memang program yang digulirkan Pak, supaya para pemuda-pemudi Indonesia kita ini rusak ya, rusak. Dan mereka itu sudah punya komunitasnya. Dalam pembicaraan mereka di media sosial itu sudah ada sandi-sandi khusus. Ada top, ada bot. Kalau top itu lakinya, kalau bot itu perempuannya. Padahal sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Kau usah tahu dari mana ya, kita cari informasi. Begitu. Kondisinya sudah, apalagi kalau kita lagi di pantai itu kan mau marah. Marahnya di mana? Anak-anak cewek usia SMP jilbaban bagus, masih kelihatan polos, lugu gitu kan kelihatannya. Dibonceng sama laki-laki udah hitam, rambutnya pirang, tatoan. Pengennya tak berhenti, tak tonjok tuh lakinya. Pulangkan anak cewek ini kan. Yang lebih prihatin lagi, kok orang tuanya ini mana loh gitu kan. Kok punya anak cewek dibiarkan digondol sama gendruwo begini kan. Jangan-jangan masuk gang lagi bawah. Sedih Pak, benar sedih. Jadi kalau perempuan itu kalau sudah bengkok itu lebih parah daripada laki-laki.
Maka pesan Nabi apa? Istausul bin nisa, maka nasihatilah perempuan, nasihatilah para wanita. Fa innahunna khuliqna min dila, karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ya. Kalau sikoh bener perempuan itu, tapi kalau sudah nyeleweng itu ancamannya bunuh diri. Nggak direstui ya sama dia, aku bunuh diri. Coba gimana bapak ibu? Lakinya potongannya nggak jelas, sholat 5 waktu kagak, apalagi qiyamul lail. Dari wajahnya aja suram. Tapi kalau sudah anak-anak perempuan kita itu udah suka, itu kan repot lagi tuh, diingatkannya susah itu. Ini tantangan permasalahan ke depan. Kita masih bisa berbicaranya secara teori nih Pak Dede. Nanti kalau anak-anak kita gede, apakah tantangannya juga seperti itu? Mana berat sekali. Hari ini tingkat kemaksiatan luar biasa. Apalagi kalau kita berbicara musibah, ya musibah. Saya tidak menyinggung Cianjur Pak, tapi secara umum musibah ini datang karena apa? Nabi bersabda, yakunu fi ummati qadfun wa khasfun wa maskun, akan terjadi pada umatku 3 bencana besar. Yang pertama pelemparan, Allah hujani dari langit. Kalau dulu menimpa kaumnya Nabi Lut dalam bentuk batu. Wa amtorna alaihim hijaratan min sijil mandud, Allah hujani mereka dengan bebatuan, dan Allah jadikan bumi bagian atas itu menjadi di bawah, jadi dibalik. Di Cianjur itu Pak, itu kita lihat pergerakan tanah itu Pak, di mapnya dari satelitnya, lihat. Apalagi gempa di Palu itu sudah kayak di bawah itu kayak ada air Pak, udah kayak bagian atas tuh kebalik aja, begitu. Ada indikasi bisa jadi memang ada LGBT, sudah suka sama sejenis. Memang sudah ada utusan dari Cianjur kan begitu, terkait duta apa? LGBT. Nauzubillah. Kalau dulu gempa di Bantul, Yogyakarta wajar, karena memang dunianya tempat seperti itu. Allah goncangkan dengan gempa. Yang kedua, bencana kedua adalah pembenaman. Korun sudah dibenamkan Allah. Kemudian yang ketiga, pengubahan bentuk. Itu sudah menimpa siapa? Orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Ailah. Sudah Allah rubah bentuk mukanya, yang mereka dilarang untuk melaut pada hari Sabtu, tapi justru mereka melanggarnya. Akhirnya Allah rubah muka-muka mereka menjadi kera dan babi. Nah, Nabi ditanya, mata zaka ya Rasulullah, kapan bencana? 3 bencana itu akan terjadi ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, sebabnya 3. Ini tolong diperhatikan semuanya. Jangan sampai kita ikut andil dalam mendatangkan kemurkaan Allah, mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Idza dhaharul kian. Jika kian itu adalah budak wanita, kalau di orang-orang Arab itu disewa untuk berjoget. Berarti siapa? Jika biduan sudah merajalela, masuk gang nggak boleh lagi walimahan di tempat yang ada organ tunggalnya. Nggak tahu itu dekat pondok itu siapa itu yang ngajak tadi. Udah anak-anak ujian ini sampai jam 10 sampai jam 11 malam jedak gitu. Pas Jumatan nggak berhenti, coba. Jumatan nggak berhenti. Sampai yang khotbah itu salah-salah. Gara-gara apa? Sonnya kalah sama tetangga pondok itu. Tugas sama suku. Karangannya kan? Allahu Akbar. Di mana hatinya itu? Di mana hati nurani dia itu? Jumatan saja itu dilabas saja, digasak-gasak saja itu. Masa nggak memikirkan itu bagaimana kalau Allah murka gitu kan? Nggak tahu dia kalau Allah sudah punya makar gitu. Baik. Jadi itu yang pertama. Sebabnya jika biduan meraja. Yang kedua,
Wasuribatul khomur, ketika khamar sudah diminum oleh penduduk negeri. Sudah terjadi belum? Sudah. Yang ketiga, waduribatil ma'azif, ketika alat-alat musik sudah dimainkan. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Semuanya ada dan terangkum di mana? Biduan, khamar, musik ada di mana? Parahnya lagi di kampung-kampung Lampung Selatan, Jati Agung itu masa ada campur sali solawatan. Tuh gendeng itu. Di mana? Menghinakan itu sama itu. Menistakan Nabi. Masa solawatan dijadikan campur sari? Kang Asep paham maksudnya, Pak? Kang, campur sari solawatan paham maksudnya? Jadi pakai musik-musik itu. Padahal sedang memuji Nabi. Sambil ngeplay itu. Allah. Nah, termasuk ini Kang Sugeng ini. Jangan malah dombrang-dombrengnya saja nanti yang diingat. Solawatannya sudah hancur. Masih ikut? Masih ikut pengajiannya? Masih? Hah? Apa? Tawasulan gitu ya. Tapi nabu-nabu terus gitu ya. Sholat isya, sholat enggak itu? Habis maghrib mulai kan? Bisa, berhenti enggak? Alhamdulillah kalau berhenti. Jangan-jangan mentang-mentang sholawatan isya labas. Nanti pulangnya jam 10 udah ngantuk tidur nggak sholat isya. Ini sholawatan apa itu? Ya. Jadi ini kondisi Pak ya. Kondisi yang kita katakan tadi, yang menyumbang itu diantara adalah para perempuan yang tidak punya rasa malu, bertemu dengan laki-laki yang berkeliaran, yang memang tidak punya iman. Sudahlah, terjadilah apa yang terjadi gitu ya. Dan di Lampung ini juga kita sedih, banyak tempat-tempat untuk dijadikan seperti itu. Bahkan dekat masjid kos-kosan dijadikan tempat dugem, itu biasa. Kemarin jamaah taklim, Ustaz, saya kemarin ngamuk karena pas berangkat ke masjid peluk-pelukan depan rumah pas azan. Saya datangi, saya maki-maki benar. Nggak menghormati panggilan azan. Setelah itu 2 bulan setelah itu bunting tuh perempuannya. Neneknya meninggal lagi, cocok udah sama cowoknya. Akhirnya didatangi sama warga, ngakunya sudah menikah. Kapan tuh menikah? Neneknya aja pas hidup aja ngomongnya belum nikah, ini tiba-tiba sudah menikah. Nah inilah masalah kita. Ya, jadi kebanyakan perempuan masuk neraka karena diantaranya apa? Tidak punya rasa malu. Allati tatali'u 'alal afidah, ya, yang membakar sampai ke hati. Jadi api neraka itu ternyata tidak hanya membakar kulit saja, tapi panasnya itu sampai ke hati. Ketika sudah sampai ke kerongkongan sini Pak, nanti dibakar lagi dan dibakar lagi terus seperti itu. Itu hakikatnya siksa api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertebal kulit orang-orang kafir di dalam neraka itu setebal 42 hasta. Satu hastanya begini, 42 hasta. Kenapa Allah pertebal Pak? Karena api neraka itu akan membakar kulit seseorang. Jadi kalau kulit kita yang setebal ini Pak dibakar, sudah langsung jadi debu Pak. Habis. Jadi 42 bakar gitu sampai hangus, gosok, itu dikembalikan lagi, dibakar lagi, dan Allah tidak memberikan waktu istirahat kepada orang kafir. Waktu istirahatnya adalah apa? Allah matikan mereka. Ternyata Allah tidak matikan mereka dalam rangka memperberat siksanya. Maka bersyukurlah dan beruntunglah kita menjadi orang-orang beriman Pak. Kalau orang kafir itu sudah khalidina finnari abada, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak ada batas waktunya lagi. Maka nanti
Di akhir zaman ini akan banyak ujian-ujian, fitnah-fitnah. Jangan tergoda. Ada seorang pemuda itu tergoda karena perempuan. Contohnya siapa? Muadzin. Muadzin sudah 30 tahun lamanya dia jadi muadzin. Pas ada naik menara lihat seorang gadis. Tergoda imannya. Diajak nikah nggak mau, kecuali dia masuk agama Nasrani. Dia ikuti, akhirnya meninggal pun di atas agama orang kafir. Nah, ini kejadian-kejadian ada dalam sejarah. Baik, Bapak sekalian karena Rasulullah Ta'ala, demikian ya, untuk penyampaian materi pada malam hari ini. Waktu saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.